Natal merupakan penggenapan dari nubuatan nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, di dalam kitab Taurat, banyak nabi, beberapa nabi sudah menubuatkan kehadiran dari Yesus. Jadi kelahiran Yesus, kedatangan Yesus itu adalah nubuatan, penggenapan dari nubuatan yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Entah di dalam Yesaya, entah di dalam Yeskiel, dan dalam yang lainnya. Entah ada nabi yang mengatakan, dari kota kecil ini, dari kota Bethlehem ini akan lahir seorang anak manusia. Dia adalah Sang Immanuel. Dia adalah Sang Mesias. Di kota kecil Bethlehem ini dia akan lahir. Dengan adanya petunjuk dari terangnya bintang, akan muncul bintang-bintang petunjuk di langit sebagai tanda kelahirannya di kota kecil ini, kota Bethlehem. Ada pula nabi-nabi lain yang mengatakan akan lahir seorang anak manusia dari rahim seorang perawan. Dan dialah Allah Immanuel. Dialah Immanuel. Namanya Immanuel, Allah beserta kita. Allah menyertai kita para manusia. Bayangkan saja, sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus ada, 700 tahun, 800 tahun yang lalu, 700 sampai 800 tahun yang lalu, ada seorang nabi yang menubuatkan kehadiran Yesus. Bayangkan, Yesusnya aja belum ada loh. Yesusnya aja belum turun loh. Belum tercetak menjadi manusia loh. Tetapi ratusan tahun sebelum kehadirannya, 700 sampai 800-an tahun, sudah ada seorang nabi, seorang rasul yang sudah menyampaikan, sudah meramalkan, sudah menubuatkan, bahkan sudah dinubuatkan loh ya, sudah diucapkan, sudah diramalkan. Nanti akan hadir anak manusia dari rahim seorang perawan. Namanya Immanuel, dialah Immanuel. Dia Allah yang beserta kita. Dia menyertai kita sebagai seorang manusia. Bahkan ada nabi yang berkata, dari kota Bethlehem ini, kota yang kecil ini, kota yang dipandang sebelah mata ini, kota yang tidak bernilai di hadapan dunia ini, kota Bethlehem yang kecil ini, dari sinilah akan lahir seorang Mesias, seorang juru selamat, kemenangan bagi bangsa Israel, yang akan ditandai dengan adanya bintang-bintang di langit. Bintang-bintang itu akan memberikan petunjuk bahwasanya dia, anak manusia itu, anak Allah itu telah lahir ke dunia. Bayangkan, ratusan tahun sebelum kemunculannya Yesus itu sudah diramalkan, sudah dinubuatkan akan muncul ratusan tahun sebelum dia lahir. Bayangkan, bahkan kehidupannya Yesus itu menggambarkan suatu nubuatan daripada nabi-nabi. Bahkan ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, Yohanes itu menyatakan bahwasanya saya hanya bisa membaptis dengan air dan minyak, tapi dia akan membaptis dengan Roh yang kudus. Dia akan membaptis dengan Roh Kudus, Roh kemuliaan itu.
Bayangkan, ini sungguh-sungguh luar biasa. Sebelum Yesus hadir, dia sudah dinubuatkan kelahirannya. Di dalam kehidupannya Yesus juga sudah dinubuatkan. Bayangkan, ini sungguh-sungguh luar biasa. Bahwasanya sebenarnya Yesus itu adalah bukti nyata atau manifestasi dari penggenapan firman, penggenapan nubuatan nabi yang difirmankan oleh Tuhan melalui mulut-mulut para nabi. Dimana ini sungguh-sungguh luar biasa. Bayangkan deh, kamu kalau belum lahir, kamu sudah dinubuatkan. Tiba-tiba kamu lahir untuk menggenapi nubuatan itu sungguh-sungguh amazing, sungguh-sungguh luar biasa. Dimana kita perlu tahu, mungkin kita sebagai manusia kita bisa lupa nih dengan janji-janji kita bisa lupa dengan ucapan kita. Tapi dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Sekali-kali dia tidak akan pernah ingkar janji. Sekali-kali dia tidak akan pernah melupakan janjinya. Dia tidak akan pernah melupakan firman-Nya. Janjinya itu adalah kepastian yang mutlak. Dan firman-Nya itu ya dan amin, pasti terjadi. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, semuanya terjadi atas firman-Nya. Apapun yang Allah itu ucapkan di dalam surga akan menjadi kenyataan di alam nyata dan di alam supernatural. Itu adalah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.